Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Prasetya Zaryani. Saya di sini sebagai host pembawa acara podcast kita kali ini yang bertema Wawasan Nusantara. Baiklah, di sini saya mengundang dua narasumber dan dua rekan host saya. Kepada mereka saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan membuka acaranya. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, terima kasih rekan. Yang pertama itu saya ingin menanyakan kepada kalian, apa sih menurut kalian wawasan Nusantara itu? Menurut saya wawasan Nusantara itu konsep pemahaman tentang keberagaman, wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Dengan adanya ini mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman tersebut untuk memperkuat kesatuan bangsa. Konsep ini bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif atas identitas, kekayaan, dan potensi bangsa Indonesia sebagai entitas kepulauan. Oke, terima kasih. Menurut saya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijakan di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Oke, terima kasih narasumber. Lagi baju. Oke, baiklah. Menurut Anda, mengapa wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia? Menurut saya sendiri, selain dapat berguna sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, wawasan Nusantara juga penting karena memiliki peran dalam kehidupan nasional. Sedangkan menurut saya, wawasan Nusantara itu penting untuk dipahami agar masyarakat dapat mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Selain itu juga bisa senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan memegang teguh bagi nilai-nilai Pancasila. Wawasan Nusantara itu juga berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya, serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih karena sudah menjawab. Kepada rekan saya dilanjutkan. Apa sih menurut kalian tujuan dari adanya wawasan Nusantara ini? Menurut saya, tujuan utama dari wawasan Nusantara adalah membangun kesadaran nasional yang kuat dan rasa persatuan yang tinggi di antara seluruh warga negara Indonesia. Dengan pemahaman akan keragaman dan keunikan setiap daerah, diharapkan tercipta semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim yang kaya akan kekayaan alam dan budaya.
Menurut saya sendiri, saya mempunyai dua contoh tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara itu ada dua, bagi saya ada luar dan dalam. Yang luar adalah menjadi kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia, maupun pendidikan dalamnya. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasional di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam UUD 1945. Dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga harus terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Wow, sekali ya. Terima kasih udah menurut. Oke, baiklah selanjutnya menurut kalian apa sih hakikat wawasan Nusantara? Hakikat wawasan Nusantara, menurut saya, adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan nasional Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah ini. Dan mengetahui hakikat wawasan Nusantara adalah penting bagi tiap warga negara. Pasalnya, hakikat wawasan Nusantara erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional saja. Melalui hakikat wawasan Nusantara, maka seorang warga negara akan saling menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan juga hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah menjaga keutuhan Nusantara dalam ruang lingkup Nusantara demi kepentingan bangsa dan negara. Mengutip dalam buku Wawasan Nusantara 2012, karya Sri Widianti, hakikat wawasan Nusantara adalah pencabaran dari Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup ideologi bangsa Indonesia berdasarkan pengalaman sejarah, kondisi biografi, dan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya dan jawabannya juga sangat bagus dari narasumber. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa sih itu contoh implementasi wawasan Nusantara menurut kalian berdua? Kita belum hakikat wawasan Nusantara. Maaf. Pas kita dipotong, Maaf. Menurut saya, hakikat wawasan Nusantara itu mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai perbedaan di seluruh wilayah Indonesia. Pemahaman ini mendorong rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan akan identitas bangsa, sehingga seluruh warga negara memiliki semangat untuk bekerja sama dengan mempertahankan keutuhan negara. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana sih contoh implementasi wawasan Nusantara menurut kalian berdua? Menurut saya, contoh penerapan wawasan Nusantara ada 3 contoh. Contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menunjukkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Dan dikutip dari buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2019 oleh Wahono dan Abdul Aksan. Wawasan Nusantara di berbagai bidang kehidupan, bidang politik, melaksanakan pemilu dengan adil dan demokratis. Hukum di Indonesia dijadikan pedoman dalam hidup sehari-hari,
menjaga dan mengembangkan sikap pluralisme bidang ekonomi, melaksanakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Sektor ekonomi berorientasi pada pemerintahan, industri, serta pertanian. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Bidang sosial menghormati dan menghargai perbedaan serta keberagaman yang ada, melestarikan kebudayaan lokal, menjaga keragaman Indonesia. Bidang pertahanan dan keamanan membentuk sikap disiplin dalam membela tanah air, meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat, membangun sarana dan prasarana yang bertujuan meningkatkan ketahanan dan keamanan wilayah berbangsa. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya, contoh implementasi wawasan Nusantara itu dengan menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai Pancasila. Sikap tanah air yang diwujudkan dengan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Dan dengan mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Misalnya bagi seorang atlet, maka ia dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dengan berprestasi di bidang olahraga. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah Keren menjawab sekali hari ini tentang motif kita, tentang motif Tangan dulu, Nusantara tangan dulu. ini. Halo guys, kembali lagi bersama saya Mas Ana sekarang. Nah, kali ini saya akan memandu podcast yang bertema kawasan Nusantara. Pasti kalian penasaran kan, apakah itu kawasan Nusantara? Nah, baiklah, izinkan saya memanggil dua rekan saya yang akan menemani kita menggali informasi dari narasumber kita pada hari ini. Pada dua rekan saya, silakan masuk. Nah, ini rekan saya. Kenalkan nama kalian. Halo, perkenalkan nama saya Vidya Hariman Sadia. Halo, perkenalkan nama saya Nur Harimpuan Hairipa. Nah, sekarang kita panggil dua narasumber kita. Ayo masuk. Nah, sekarang udah lengkap nih. Udah ada dekat saya ada, dua narasumber juga ada. Oke, baiklah. Kepada dua rekan saya, silakan pertanyaannya dilanjutkan. Hai teman-teman sekalian, di sini saya akan memberi pertanyaan kepada narasumber kita. Aulia Rahma Apriliani dan Nadia Prasela Cahyani. Nah, pertanyaan yang saya akan ajukan kepada mereka berdua adalah, menurut kalian, apa itu wawasan Nusantara? Oke, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih. Menurut saya, Silakan dijawab Nadia Prasela. ya, kawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan dengan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, rambu-rambu, dan menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam menyelenggarakan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, buat saya. Menurut kalian, kenapa sih wawasan Nusantara itu sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia? Mohon dijawab rekan saya. Jadi, wawasan Nusantara itu sangat penting karena bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi
perbedaan pendapat dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologi, politik, serta demokrasi dianggap hal-hal yang wajar dan sah-sah saja. Oke, baiklah, terima kasih. Menurut saya, selain dapat berguna sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, wawasan Nusantara juga penting karena memiliki peran dalam kehidupan nasional. Oke, Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apa sih menurut kalian tujuan dari adanya wawasan Nusantara? menurut saya, tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial dimulai dari tujuan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya karena semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan wawasan Nusantara sendiri ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disereditasi sebab bangsa sedini mungkin juga harus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menurut saya, wawasan Nusantara ini bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, daerah, dan golongan. Ini bukanlah berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, ataupun daerah. Kepentingan tersebut akan selalu dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan nasional. Nasionalisme yang tinggi di berbagai bidang atas kehidupan dan menjadi tujuan nasional tersebut adalah pancaran dari makin bertambahnya rasa semangat dan paham kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan dari wawasan Nusantara itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, hakikat wawasan Nusantara itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi, hakikat wawasan Nusantara adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai perbedaan seluruh wilayah Indonesia. Pemahaman ini mendorong rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan akan identitas bangsa, sehingga seluruh warga negara memiliki semangat untuk bekerjasama dalam membangun dan mempertahankan keutuhan negara. Oke, baik, terima kasih. Hakikat wawasan Nusantara, hakikat dari wawasan Nusantara adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai perbedaan di seluruh wilayah Indonesia. Pemahaman ini mendorong rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan akan identitas bangsa, sehingga seluruh warga negara memiliki semangat untuk bekerja sama dalam membangun dan mempertahankan keutuhan negara. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya. Apa contoh implementasi dari wawasan Nusantara? Baik, di sini saya akan menjawab. Contohnya itu implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan. Dalam pendidikan harus diajarkan secara lebih konsisten di sekolah-sekolah. Hal ini akan membantu generasi muda untuk lebih menghargai dan mencintai keberagaman Indonesia sejak dini. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dapat diterapkan dengan mengembangkan potensi daerah dan menjalin kerjasama antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dalam budaya dan seni, juga dapat diperkuat melalui pengembangan dan pelestarian budaya serta seni tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Pertahanan dan keamanan. Dengan mengintegrasikan keberagaman budaya dan etnis dalam aspek pertahanan dan keamanan,
bangsa Indonesia dapat bersatu melawan ancaman dari luar maupun dalam. Kebersamaan ini akan membentuk sistem pertahanan yang tangguh dan dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ada 3 implementasi wawasan nusantara. Yang pertama adalah menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, keluargaan, dan menjaga persatuan sesuai Pancasila. Dan yang kedua adalah sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Dan yang ketiga, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Misalnya tuh bagi seorang atlet, maka ia dapat menunjukkan rasa cinta tanah airnya dengan berprestasi di bidang olahraga yang dia tekuni. Terima kasih. Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya, wawasan Nusantara itu dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang. Menurut kalian bidang apa saja itu? Menurut saya itu ada 4, yaitu bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan seni, pertahanan dan keamanan. Kalau saya ada beberapa itu dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan sosial budaya, dalam kehidupan pertahanan keamanan, dan dalam kehidupan ekonomi. oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa sih menurut Anda landasan wawasan Nusantara? Kalau dari saya sendiri adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Ya, menurut saya landasan wawasan Nusantara itu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menyatukan seluruh elemen bangsa, membentuk kesadaran kolektif, dan menjadi landasan moral bagi setiap warga negara. 5 sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, dan toleransi yang menjadi fondasi dalam bangsa. Itu ada juga Undang-Undang Dasar 1945. Aspek konstitusional ditopang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi ini menjadi panduan dalam membentuk pemerintah yang berdaulat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 terdapat prinsip-prinsip yang menggarisbawahi intinya memelihara persatuan, kesatuan, dan menjaga wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke, selanjutnya. Menurut kalian asas wawasan Nusantara itu apa sih? Oke. Menurut saya, asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan secara dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Menurut saya, asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus diciptakan, dipatuhi, dipelihara, dan ditaati agar tetap taat dan setia komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Pengabaian terhadap asas wawasan Nusantara akan berakibat terjadinya pelanggaran terhadap tercerai-berainya Bhinneka dan setiap bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, asas wawasan Nusantara tidak boleh diabaikan. Dan asas wawasan Nusantara itu terdiri atas kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Hal ini seluruhnya merupakan asas wawasan Nusantara yang betul-betul harus dilaksanakan demi terjaganya kesatuan dalam kebinekaan. Tadi kan udah kalian sebutin implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Bisa nggak kalian jelasin
implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Oh, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan ya. Pendidikan dalam Oh, enak. lagi. Kencana. Ulang lagi. Ulang misalnya. Ya. Kencana yo. Tadi kan udah kalian sebutin nih implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Bisa nggak sih kalian jelasin implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang itu apa? Contohnya itu pendidikan. Dalam pendidikan harus diajarkan secara lebih konsisten di sekolah-sekolah. Hal ini akan membantu generasi muda untuk lebih menghargai dan mencintai keberagaman Indonesia sejak dini. Lalu ada juga ekonomi. Dalam bidang ekonomi dapat diterapkan dengan mengembangkan potensi daerah dan menjalin kerjasama antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Terus ada juga itu budaya dan seni. Wawasan Nusantara juga dapat diperkuat melalui pengembangan dan pelestarian budaya serta seni tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Ada juga pertahanan dan keamanan. Dengan mengintegrasikan keberagaman budaya dan investasi dalam aspek pertahanan dan keamanan, bangsa Indonesia dapat bersatu melawan ancaman dari luar maupun dalam. Kebersamaan ini akan membentuk sistem pertahanan yang tangguh yang dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Oke. Ya, baiklah. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar, saya belum menjelaskan. Iya, dia dulu. Oh, belum ya? Oke. Dalam kehidupan politik, yaitu setiap warga negara sangat berperan dalam menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, dalam kehidupan ekonomi, setiap warga negara sudah nggak lanjut. Yang kedua, dalam kehidupan ekonomi, setiap warga negara harus menciptakan sistem yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil. Wawasan Nusantara yang diimplementasikan secara utuh akan tercermin dalam tanggung jawab yang mengelola dan melestarikan sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, setiap warga negara harus menunjukkan keikhlasan, sikap, dan tindakan dalam menerima berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Penerapan ini akan menciptakan masyarakat yang rukun dan bersatu. Konflik berbau suku, agama, asal daerah, dan golongan pun dapat dihindari. Yang keempat, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, setiap warga negara harus menunjukkan rasa cinta bangsa dan tanah air. Hal ini dapat berimplementasi pada wujudnya kesadaran dari sikap bela negara rakyat Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi modal utama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan negara dari ancaman. Terima kasih jawabannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apa sih contoh wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian rasakan? Yang pernah saya rasakan itu pas masih SMP itu saya punya teman yang beda agama. Jadi kami saling menghargai. Contohnya ibadah. Itu kan kalau sekolah itu biasanya kami ada jam istirahat sholat makan gitu kan. Jadi kalau kami istirahat sholat makan itu biasanya dia menghargai, dia nunggu di dalam kelas seperti itu kan, tidak ribut. Pokoknya dia bisa menghargai agama kami seperti itu. Terus tuh dalam ibadah misalnya ada juga kemarin pas kami lagi Acara gitu ya? ada kegiatan sekolah gitu kan, acaranya minggu, terus dia nggak bisa datang karena dia harus ibadah ke tempatnya. Jadi kami juga saling menghargai, nggak apa-apa dia nggak datang, dia juga lagi ibadah gitu. Kalau dari saya ya menghargai suku. Saya juga punya teman kayak suku Jawa yang kalau suku Jawa itu kan tahu sendiri ya, sifatnya yang bambu dalam bicara. Sedangkan kita yang orang Sumatera ini ngomongnya kan kadang ya suaranya besar, lebih kayak kata orang tuh lebih kasar soal gitu. Padahal kita kan ngomong tuh biasa baik, tapi karena nada kita seperti itu ya itulah yang menjadikan perbedaan dalam suku Jawa dan suku Sumatera ini. Ada juga motif tambahan ke sini
mencintai produk dari dalam, misalnya menggunakan barang-barang seharian, misalnya contohnya baju, jilbab, sepatu dan lain-lain, itu kita mencintai apa ya, kita sebagai apa generasi muda dan anak Indonesia itu pakai baju yang buatan Indonesia seperti itu, baju, terus alat-alat kecantikan, banyak deh pokoknya yang alat-alat yang bisa kita pakai untuk sehari-hari ya gitu. Dan contoh juga dalam pemilu itu kan harus adil ya dalam memimpin suatu negara. Kalau tidak ada keadilan kan bisa memecah suku bangsa masing-masing. Terima kasih atas jawabannya. Ini aja video yang kami buat untuk podcast hari ini yang berjudul Wawasan Nusantara. Dari sini kita bisa ambil pelajaran yang banyak banget ya. Contohnya itu menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan satu sama lain, agama, ras dan lain-lain, banyak yang bisa kita ambil. Baiklah, di sini saya sebagai host berterima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Berterima kasih juga untuk narasumber kita dan dua host lainnya, teman saya, rekan saya. Baiklah, di sini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.